Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim, serta yang kami hormati hadirin yang menghadiri persidangan siang hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan replik pada perkara perdata nomor PNCBI-15-PDTG-10 Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, kami dalam hal ini saya Perisi Suara SMH, advokat pada kantor advokat LBHK Cikal Ikhlas Bakti, beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 10 RT 05 Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2025 sebagaimana terlampir, bertindak untuk atas nama Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, beralamat Jalan Mawar Indah nomor 10 RT 05 RW 02 Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan replik jawaban atas jawaban gugatan tergugat. Tergugat Tuan Budi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kebun Jagung RT 10 nomor 15 Cisarua, Kota Bogor, dalam perkara perdata PNCBI-15-PDTG-10 Romawi 2025 tanggal 15 Oktober 2025. Adapun hal-hal yang menjadi replik penggugat adalah sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Kedua, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan akuo adalah prematur atau tidak lengkap somasinya adalah tidak relevan dan keliru secara hukum. 3. Bahwa fakta hukum menunjukkan perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023 telah menetapkan batas waktu pelunasan tahap 2 pada tanggal 15 April tahun 2023, keterlambatan pembayaran hingga 6 bulan, yaitu 15 Juli 2023 merupakan one prestasi yang telah jatuh tempo. 4. Dasar hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1238 KUH Perdata. Seorang debitur dianggap lalai, salah satunya karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 5. Menurut doktrin ahli hukum perjanjian seperti yang ditegaskan oleh Profesor R. Subekti, apabila jangka waktu pemenuhan kewajiban telah ditetapkan secara pasti dalam kontrak, maka kelalaian terjadi secara otomatis tanpa perlu somasi ketiga. Jadi apabila jangka waktu pemenuhan kewajiban telah ditetapkan secara pasti dalam kontrak dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka kelalaian terjadi secara otomatis tanpa perlu somasi ketiga, karena tergugat sudah seharusnya mengetahui batas waktu tersebut dan telah disepakati. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong, Kota Bogor berwenang untuk mengadili perkara ini. 2. Dalam konvensi atau pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh bantahan tergugat dalam pokok perkara, karena dalil tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 2. Bahwa dalil tergugat yang menjadi kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank sebagai alasan pembenar untuk menunda pelunasan dan meminta waktu tambahan adalah pengakuan akan one prestasi dan bukan alasan yang sah untuk membebaskan kewajibannya. 3. Dasar hukum dan doktrin force majeure, kesulitan finansial termasuk dalam risiko yang harus ditanggung oleh debitur sendiri dan bukan merupakan keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagaimana ditegaskan oleh Profesor J. Satrio.
bahwa keadaan memaksa harus bersifat objektif, tidak dapat dipenuhi oleh siapapun, dan di luar kesalahan debitur. Dalam arti kata, itu di luar kemampuan secara personal dari individu yang memiliki kewajiban. Contoh, ada bencana alam, sehingga menyita waktu dan kesempatan dari individu untuk melaksanakan kewajibannya. Kesulitan pinjaman adalah kendala subjektif yang berada dalam kendali atau tanggung jawab serta risiko tergugat. 4. Bahwa perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 telah memenuhi syarat sah perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Oleh karena tergugat telah melanggar trim pembayaran yang disepakati, tergugat wajib bertanggung jawab atas uang prestasi tersebut. 5. Bahwa penggugat telah menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan karena penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menjual objek tanah tersebut kepada pihak lain selama masa terikatnya perjanjian yang gagal dipenuhi oleh tergugat. Kerugian ini wajib diganti oleh tergugat sesuai pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata. 3. Petitum permohonan. Berdasarkan uraian replik di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi pokok perkara, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli tanggal 15 Januari tahun 2023, menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 100 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor tertanggal 15 Januari tahun 2023 batal dan tidak berlaku lagi. 4. Menetapkan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayar oleh tergugat hangus dan menjadi hak penggugat sebagai pembayaran ganti rugi atas kelalaian tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, atas segala perhatian yang mulia, kami atas nama penggugat selaku kuasa mengucapkan terima kasih dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, hormat kami kuasa hukum penggugat dari Saudara SMH NIM 05 1035 398.